Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah atau buku Parjamita pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan nungatung takas suboto, luhut nabi nahini dibata ido nahod rodi saliling-lilingna. Dang tarbahin jolmai mana baitu si manang mangurui siani. Dibahid debata pesongoni asama biar jolmai mida ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca kitab Pengkhotbah, maka kita membaca sebuah kitab yang berisikan sebuah perenungan yang sangat mendalam dari seorang yang melihat arti hidup manusia dengan mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di bawah matahari. Sepintas kita melihat kesan pesimistik ketika membaca kitab ini. Dari kesimpulan yang mengejutkan dari pengkhotbah sendiri, yang mengatakan bahwa semua yang ada di bawah matahari sesungguhnya adalah sia-sia. Manusia lahir lalu mati, demikian seterusnya. Hari demi hari, berbagai peristiwa alam bergulir rutin. Semuanya berulang tanpa makna. Pertanyaannya, sia-siakah hidup kita? Benarkah demikian? Sebagaimana kesimpulan yang berulang-ulang dari pengkhotbah yang menekankan tentang kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring dan menangkap angin belaka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walau terkesan pesimistis, namun yang pasti kitab Pengkhotbah bukanlah mau mengarahkan kita untuk bersikap pesimis dalam menyikapi hidup ini dan menjalani hidup ini. Namun sesungguhnya kitab Pengkhotbah justru hendak mengingatkan kita tentang keterbatasan kita. Keterbatasan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Keterbatasan akan segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Sehebat dan sepintar apapun manusia, ia tidak akan dapat menahan atau melawan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa memperdulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Demikian pula halnya, sebagai manusia kita juga sungguh diingatkan bahwa ada pula batasan untuk setiap hal yang boleh kita lakukan. Walau sering kali kita lupa bahwa sesungguhnya kita tidaklah sebebas yang kita pikirkan, dan orang-orang yang bijaksana pastilah selalu menyadari bahwa segala yang ia lakukan selalu ada konsekuensinya. Karena segala sesuatu ada batasannya, segala sesuatu ada waktunya, maka pengkhotbah pun mengarahkan kita untuk tetap berharap kepada Allah yang tidak terbatas.
kita manusia yang terbatas seharusnya berharap dan mengandalkan Allah yang tidak terbatas. Allah yang merupakan sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Allah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebagaimana yang diingatkan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dari segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Karena itu kita pengkhotbah juga dengan yakin menyaksikan pula sebagaimana yang tertulis dalam nats kita ini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun tujuan Allah melakukan segala sesuatu, hanyalah agar manusia takut akan Dia. Di balik semua ketentuan Allah, sekali Allah sudah menetapkannya, tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Namun yang menjadi pertanyaan, jika segala sesuatu telah ditentukan Tuhan, apakah manusia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang baik atau yang dikehendaki dalam hidupnya? Benar bahwa manusia memiliki akal budi, pengertian dan hikmat, serta dapat merancang apa yang baik dalam hidupnya. Namun semuanya haruslah sesuai dengan ketentuan Allah. Karena manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Kita pengkhotbah mengingatkan kita agar kita dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita dan senantiasa percaya bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatunya dan akan indah pada waktunya. Sekali Allah sudah menetapkannya, tak seorang pun yang dapat mengubahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hal ini adalah sebuah kebenaran yang mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Meyakini sepenuhnya bahwa apapun yang dilakukan Allah adalah sangat baik adanya dan pastinya demi kebaikan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mengandalkan Tuhan sesungguhnya adalah sia-sia. Tetapi dalam hidup kita yang terbatas ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Kita meyakini sepenuhnya bahwa segala apa yang dilakukan Allah, semuanya adalah demi kebaikan kita. Bukankah firman Allah juga yang mengingatkan kita bahwa rancangan Allah dalam hidup kita tidaklah pernah rancangan yang membawa kepada kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu biarlah kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, keyakinan kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu biarlah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah dalam hidup kita adalah demi kebaikan kita. Karena itu mari hidup di dalam takut akan Tuhan, agar Tuhan menuntun kita dalam hidup kita, melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin,
kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang Engkau lakukan dalam hidup kami tetap ada untuk selamanya demi kebaikan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas, tapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang merancangkan segala apa yang baik demi masa depan kami, demi kehidupan kami, agar kami memaknai bahwa setiap apapun yang Tuhan lakukan adalah demi kebaikan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk meyakini Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Keyakinan kami tidak akan pernah berubah, walau apapun yang kami hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tolonglah kami menjalani hari ini dengan mengandalkan Tuhan, agar hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.